Bab 741, Mengejutkan, 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tianwu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Berita besar lainnya, hanya berbicara beberapa patah kata saja sudah membuat Xiao Yu merasa sangat marah. Berita apa? Kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Yun Mengyao berkata, semua darah keluarga Han yang terbunuh dikumpulkan oleh keluarga Wu. Yin Feng lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Beberapa teknik beracun yang diperlukan untuk menggunakannya menyebabkan darah orang mati mengalir keluar. Jelas, tujuan keluarga Wu adalah darah keluarga Han. Dengarkan saja Yun Meng untuk terus berkata, lalu sekarang para penguasa keluarga Wu sedang membersihkan tempat keluarga Han, dan mereka mengirim sejumlah besar penguasa untuk mencegah kita dan Zheng Xiao mengambil keuntungan dari tangan mereka. Menurut berita Yin Feng, mereka mencari rumah harta karun rahasia yang hanya diketahui oleh Patriark, dan rumah harta karun ini berisi pakaian gerhana. Bagaimana mungkin? Xiao Yu berseru. Selain itu, di wilayah laut, Xiao Yu mengetahui dari mulut tetua kedua krona dari Pulau Suci bahwa alasan mengapa set yang dibuat oleh kutukan itu tidak ada lagi. Cakram mantra ini dapat meninggalkan 3 di antaranya. Ada akar penyebabnya, baik perlindungan darah kaisar binatang purba, atau perlindungan darah kaisar, dan apakah benar setelan gerhana ini tidak akan berfungsi. Setelan gerhana memiliki level yang sama dengan setelan gerhana tempat jubah Yaking berada. Singkatnya, level setelan gerhana sangat tinggi. Jika setelan api malam yang dikuasai Yan Lingwu adalah setelan pasca kursor yang terkenal di era tersebut, maka setelan gerhana adalah salah satu era kutukan yang paling gemilang dan salah satu setelan yang paling terkenal. Setelan dari masa paling gemilang di zaman kuno juga diklasifikasikan. Level teratas hanya beberapa set, dan set gerhana ini berada di urutan kedua setelah set super level teratas. Dapat dikatakan bahwa mengenakan set gerhana, kekuatan tempur seseorang dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat, bersama dengan segel di dalam set gerhana. Beberapa mantra menakutkan yang mungkin, saya khawatir Raja Peranglah yang mengenakan prajurit yang dapat mengalahkan Raja Perang. Set yang mengerikan seperti itu dapat sepenuhnya menghancurkan pembagian kekuatan yang ada. Masalahnya nyata, keluarga Wu sedang mencarinya dengan sekuat tenaga. Yun Mengyao menyerahkan catatan itu kepada Xiao Yu. Sekarang situasi ketiga pihak kita adalah kita memiliki Raja Panah dan Raja Dewa. Sri Lanka adalah karyawan semu, tetapi tidak ada ahli prajurit semu di kota seni bela diri mereka. Sekarang keluarga Han hancur dan kekuatan mereka berkurang. Saya khawatir langkah ini harus memiliki tujuan yang sangat penting. Darah keluarga Han adalah poin penting yang harus diperhatikan adalah pakaian gerhana. Jika mereka mendapatkannya, akan ada puncak Raja Perang, dan itu akan segera menciptakan Kaisar Perang Semu yang terkuat. Xiao Yu menghancurkan catatan itu, melipat tangannya di dada, dan menyipitkan matanya, dan berkata, itu lebih aneh lagi. Karena keluarga Han memiliki pakaian gerhana bulan, mengapa tidak ada yang memakainya, dan jika demikian, bagaimana itu akan binasa? Apakah ada batasan untuk pakaian gerhana? Yun Mengyao berkata, ada batasannya. Saya telah mempelajari era kutukan kuno yang mulia. Dalam hal beberapa pakaian, dikatakan bahwa itu adalah beberapa pakaian tingkat atas. Mereka dapat dikenakan di tubuh jika atributnya tidak cocok. Beberapa pakaian individu bahkan harus dikenakan. Untuk mencapai level tertentu, garis keturunan harus memenuhi persyaratan. Saya pikir pakaian ini mungkin memiliki hubungan dengan garis keturunan keluarga Han. Bahkan jika itu adalah keluarga Han, tidak ada yang bisa memakainya. Petik 2. Hubungan garis keturunan. Xiao Yu tidak bisa tidak memikirkan Yulan Ruo setelah kupu-kupu itu. Tampaknya semua menunjuk ke Yulan Ruo, tetapi tidak ada bukti nyata yang menunjukkan hal ini. Sehingga Xiao Yu menyadari bahwa hanya binatang buas dan harimau putih yang dapat memberikan jawabannya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yu bertanya. Mulut Yun Mengyao dipenuhi dengan senyum percaya diri. Tindakan keluarga Wu pasti akan menyebabkan Zheng Xiao mengambil tindakan terhadap perilaku keluarga Han, jadi aku berencana untuk bergabung dalam permainan ini dan bermain. Dia berhenti sejenak dan berkata, namun, ini membutuhkan cakram mantra. Xiao Yu hendak menyerahkan cakram sihir itu kepada Yun Mengyao, aku sepenuhnya percaya pada kecerdasanmu, tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat, keselamatan adalah yang utama. Terima kasih. Yun Mengyao mencium Xiao Yu dengan gembira. Kamu juga,
di salju dan es, berhati-hatilah. Terlalu banyak misteri. Sejak bencana dimulai 500 tahun yang lalu, hampir semua berita di sana telah terputus. Haha, yakinlah, 23 ras di salju dan es telah setuju untuk bergabung dengan kota suci. Xiaoyu tertawa dan menceritakan kisahnya dengan singkat. Begitu Yun Mengyao mendengar ini, mata indah muncul di matanya yang indah. Jika demikian, mungkin kita bisa memulai beberapa perang. Apa yang kamu pikirkan? Xiaoyu duduk bersama Yun Mengyao dan membiarkannya duduk di lengannya. Yun Mengyao melingkarkan tangannya di leher Xiaoyu, dan matanya terus berkedip dengan kejutan. Dia berkata untuk waktu yang lama, Aoyu, kembali dan beritahu jiwa es dan biarkan mereka mengirim semua raja perang dan 10 raja di kota Shenwu. Di luar, dia membuat kuda-kuda untuk menyerang dan menahan beberapa orang kuat di kota Shenwu. Aku mengirim 2 master puncak tingkat panglima perang untuk bergabung dengan mereka dan bekerja sama secara diam-diam. Hati Xiaoyu tergerak, berkata, apakah kamu tidak berencana untuk bergabung dengan Zheng Xiao untuk mendapatkan keuntungan? Tepat sekali, Yun Mengyao mencium dahi Xiaoyu. Jika aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan berat kepada kota Shenwu, aku juga harus menggunakan cakram sihir dan mengalahkan kekuatan bela diri kota Shenwu, lalu membunuh Tuan Xiao Zheng. Penurutku, Xiaoyu mengulurkan tangan dan mencubit dada montok Yun Mengyao. Kalian berdua seperti burung dengan satu batu. Yun Mengyao memberinya tatapan putih yang menawan, selama kalian merencanakan dengan baik, pasti akan ada hasil yang baik. Xiaoyu tertawa, aku akan segera kembali ke klan Binghun, dan memberitahu mereka untuk segera bertindak. Dengan kecepatan seorang master di alam 10 raja, aku dapat mencapai Dewa Wu Cheng Wu Jia dalam 1 hari. Mereka berkata mereka akan melakukannya. Jurus bela diri ini tidak dapat diprediksi. Darah keluarga Han tampaknya telah membuat mereka mengambil langkah yang berisiko dalam menghadapi kota suci dan Zheng Xiao. Pada kesempatan kedua, Zheng Xiao tampaknya melakukan hal yang sama. Membuang-buang kesempatan seringkali berarti membuang-buang nyawa. Bagaimanapun, seni bela diri dapat melakukan jurus seperti itu, tentu saja ada tujuannya. Xiaoyu kembali ke kamar mewah suku jiwa es bahkan jika Yun Mengyao merapal cakram mantra, memindahkannya melalui mantra teleportasi titik tetap. Sejak saat itu, cakram mantra tersebut telah dikendalikan oleh Yun Mengyao. Saudaraku, Ling Yuner menggoda Feng Ling Fox dengan bosan, dan ketika dia melihat Xiaoyu, dia tidak bisa menahan senyum cerah dan berteriak dengan gembira. Feng Linghu bergumam, melihat teman dan melupakan teman. Xiaoyu tertawa, Yuner, kamu tinggal di sini, aku akan menemui Patriark Es. Aku juga ingin ikut. Ling Yuner memeluk lengan Xiaoyu, berkata dengan menyedihkan. Baiklah, Xiaoyu harus berjanji. Mereka meninggalkan ruangan. Berbicara dengan penjaga luar, dia segera digiring ke istana lagi. Saat ini, istana penuh dengan orang-orang. Bukan hanya orang-orang dari suku jiwa es, tetapi juga orang-orang dari 22 ras lainnya. Bersama-sama, kami membahas tentang kekalahan keluarga Han. Melihat Xiaoyu masuk, dia menutup mulutnya dengan sikat. Semua orang menyapukan matanya ke tubuh Xiaoyu dan melihat ke atas dan ke bawah. Xiaoyu tidak peduli, fokus telah digunakan. Kalian semua, ini adalah tiran pisau Xiaoyu, pemilik kota suci. Bing Yetian berdiri dan memperkenalkan kepada orang-orang dari banyak ras. Xiaoyu mengembalikan hadiah satu per satu. Diikuti dengan perkenalan yang terperinci. 23 ras, termasuk Bing Yetian, semua patriark tiba, dan mereka semua datang bersama untuk Xiaoyu. Xiao memiliki kekuatan yang lebih baik daripada Wudong Tian dan Zheng Batian, tetapi ada satu hal. Saya tidak yakin sekarang. Saya ingin meminta Xiao untuk memberikan bukti. Patriark Bingxin dari suku Bingxin tidak terluka. Itu adalah ras besar di sebelah suku Binghun, dan itu juga merupakan master 10 raja. Xiaoyu tahu bahwa akan lebih baik untuk menukar mereka terlebih dahulu, setidaknya untuk meyakinkan mereka bahwa memilihnya Xiaoyu benar-benar tepat, dan kemudian mereka dapat melakukan hal-hal lain, dengan mengatakan, itu tidak menyakiti patriark tetapi tidak masalah. Petik 2. Sekarang dunia luar dikabarkan bahwa Xiao adalah master kelas raja, aku bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Bing Wushu bertanya, ya, aku juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Selalu terasa tidak nyata, patriark dari beberapa ras lain juga telah menyatakan keraguan. Melihat sekeliling,
Xiaoyu menemukan bahwa bahkan kepala keluarga jiwa es, Bing Yetian, menatapnya dengan penuh harap, sama seperti orang lain. Mengapa Patriark berkata begitu? Kata Xiaoyu. Bing Wuju berkata dengan ringan, usia. Kata-katanya juga menarik perhatian Xiaoyu. Dari semua patriark yang hadir, kekuatan terendah juga merupakan ranah tingkat menengah dari kelas Raja Surgawi, tetapi kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 150 tahun, dan bagaimana dengan dia? Xiaoyu kemudian menemukan dengan acuh tak acuh bahwa pertumbuhannya sebenarnya sangat cepat, mencapai titik di mana dia sedikit terkejut. Dahulu kala, dia hanya mendambakan untuk mencapai pangkat Raja Surga dalam hidupnya. Level Uranus pada dasarnya berbeda dari level sebelumnya. Ini seperti berpindah dari level awan ke level transfigurasi. Ini adalah perubahan kualitatif. Transisi dari level paling suci ke level Uranus lebih sulit. Orang-orang yang kami hadirkan adalah misalnya, orang tercepat yang menerobos dari level paling suci ke level Uranus adalah Patriark Yetian. Dia menghabiskan hampir 2 dekade. Sejauh yang saya tahu, yang tercepat di dunia, ditambah dengan kultivasi penuh keluarga besar, juga akan memakan waktu 1 tahun. Semuanya berusia 30-an, dan apakah Xie kurang dari 20? Kata Bing Wushu. Xiaoyu menyentuh hidungnya dan berkata, sudah 20. Oh, Bing memutar matanya tanpa cedera. Hanya beberapa bulan, 20 sudah cukup. Kata Xiaoyu. Para hadirin terdiam. Setiap orang yang Anda lihat saya lihat Anda, kebanyakan dari mereka menunjukkan perasaan pahit, mereka dapat dianggap sebagai yang teratas dari berbagai ras, tetapi di depan Xiaoyu, itu benar-benar tak tertandingi. Selama beberapa bulan, Xie Sao, Wu Dongtian dan Zheng Ba jenius menerobos untuk menjadi kelas paling suci selama lebih dari sebulan. Zheng Ba Tian hanya beberapa hari lebih cepat dari Wu Dongtian, yang telah membuat keluarga Zheng bersemangat. Serius, tolong perhatikan saat ini, karena ini mungkin terkait dengan situasi pertempuran di masa depan. Kalian bertiga, keberhasilan Kaisar, 1 hari lebih awal, atau bahkan 1 jam, adalah keuntungan yang tak tertandingi. Sekarang tolong beritahu kami, apakah Anda seorang raja tingkat alam? Xiaoyu kemudian tahu bahwa Bing Wushu mengatakan ini, sebenarnya, dia membuat orang-orang dari ras es dan salju ini mengenalinya. Bagaimanapun, kebencian mereka dengan seni bela diri dan keluarga Zheng ditakdirkan untuk tidak mungkin bergabung, tetapi hanya dengan kota suci, tetapi pada akhirnya itu hanya bergandengan tangan saja, dan setelah balas dendam, tidak ikut campur, atau selalu mendukung Xiaoyu untuk mengambil langkah terakhir, itu tergantung pada kinerja Xiaoyu. Mengetahui hal ini, Xiaoyu menjadi segar kembali. Kalau begitu aku memintamu untuk menilai, alam macam apa aku ini. Seluruh pribadi Xiaoyu mekar dengan momentum yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Xiaoyu tampaknya berubah menjadi pedang bersarung, yang menembus langit dan bumi, sehingga atmosfer di seluruh istana segera menjadi ganas, seolah-olah kekuatan tak terlihat menyapu dan menindas sekitarnya. Kekuatan Uranus, pelepasan total, kekuatan terendah dari semua orang yang hadir juga merupakan alam tingkat menengah utopia. Secara alami, kekuatan Xiaoyu sangat jelas. Terutama patriark dari ras kecil di kelas menengah utopia segera kewalahan oleh momentum Xiaoyu. Itu lebih rendah darinya, tetapi itu membuatnya memiliki gagasan untuk tidak dapat menolak. Semua orang yakin dengan suasana tunggal dan hikmatku. Pangkat surgawi, suku Bing Sol Bing Yetian gembira. Haha, Xie Sao lebih tinggi dari Wu Dongtian dan Zheng Ba Tian. Bing Wuxi gembira. Ini saja, kecepatan Xie Sao untuk memasuki kelas kaisar pertempuran akan lebih cepat dari mereka berdua. Dia tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, kalian, apakah kalian masih ragu-ragu? Sudah waktunya kebencianku selama 500 tahun dipermalukan, bergabung dengan kota suci, dan bergabung dalam perayaan besar. Suku Bingsinku ingin bergabung dengan kota suci seperti suku Bingsol. Dia berkata bergabung. Dua kata ini benar-benar luar biasa bagi Xiaoyu. Bergabung berarti kota suci benar-benar mendapat dukungan mereka. Dua ras terkuat telah bergabung, dan ras lain juga telah menyatakan posisi mereka. Tidak ada salahnya bagi patriark, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Bing Yetian tertawa. Ada apa? Bing Wuju bertanya. Bing Yetian tersenyum sedikit dan berkata, Xie Sao melangkah ke Gunung Binghun dan segera menyadari pencerahan dan berkomunikasi dengan Gunung Binghun dan semangatnya melonjak.
Suara udara dingin datang dari sekeliling. Semua orang menatap Xiao Yu dengan kaget. Butuh waktu lama bagi Bingu untuk melukai mulutnya dan kata-kata, cabul. Xiao Yu berbisik di dalam hatinya, dia berkata dengan acuh tak acuh, itu karena aku mendapat pencerahan di Sueloshan, jadi mungkin seharusnya lebih cepat. Lebih dari itu, Patriark Malam adalah seorang jenius langka dari suku Ice Soul. Diperkirakan akan menjadi puncak Raja Perang. Dia telah tinggal dan berlatih di sini sepanjang waktu. Itu adalah rekor tercepat sejak suku Binghun menetap di sini. Bing Wushu berkata, kalau begitu, kekuatan mental Xiao seharusnya tumbuh lebih dari Patriark Yetian. Bing Yetian tertawa, Patriark yang tidak terluka, suku Bingxin Anda secara inheren lebih kuat dari orang biasa. Mari kita nilai sejauh mana kekuatan mental Xiao telah tumbuh dan apakah kita dapat mengembangkan keterampilan terkuat kita dalam es dan salju. Badai mental, petik 2, Bing Wushu mengangguk pelan, dan berkata, Xiao, tolong. Lepaskan kekuatan mentalmu. Xiao Yu mendengar bahwa, badai spiritual, ini sebenarnya adalah teknik rahasia paling kuat di salju dan es, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan ledakan emosi, dan bahkan melepaskan kekuatan mental. Dia tidak memiliki kekuatan mental yang luar biasa, kalau tidak, dia bisa mempraktikkan mantra itu. Tetapi berkomunikasi dengan jiwa gunung di Gunung Binghun ini telah menyebabkan lonjakan kekuatan mentalnya yang tidak normal. Terutama ketika berkomunikasi dengan orang-orang Gunung Binghun 500 tahun yang lalu, dia tampaknya berada di antara mereka. Terinspirasi oleh semangat suku Binghun pada saat hidup dan mati, dia naik ke puncak. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan spiritualnya telah mencapai. Dia hanya merasakan luasnya dan tak terbatas, dan tampaknya mampu mencakup jarak puluhan mil. Kekuatan tak kasat mata, namun di bawah kendalinya, tidak dapat diterapkan, dan itu terasa canggung. Bing merasa dengan saksama tanpa cedera, butuh waktu lama baginya untuk membuka matanya, menatap Xiao Yu, dan dua kata muncul lagi, cabul. Sekali lagi dikenal sebagai metamorfosis, hati Xiao Yu yang terbiasa tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Anda harus tahu bahwa ini bukan ujian sederhana. Jika Anda dapat memenuhi persyaratan, Anda dapat berlatih badai psikis, yang dapat dicantumkan sebagai teknik rahasia terkuat di es dan salju. Xiao Yu, saya percaya bahwa teknik rahasia ini pasti akan mengejutkannya. Patriark yang tidak terluka, apa yang sebenarnya terjadi? Bing Yetian bertanya. Yang lain juga mengangkat telinga mereka. Bing Wuxiao tertawa, Xiao sekarang adalah bawahan dari kelas Raja Surgawi. Dia tidak luar biasa dalam kekuatan mentalnya, tetapi setelah berkomunikasi dengan roh Gunung Binghun San, kekuatan mentalnya telah mengalami transformasi kualitatif. Berdasarkan penilaian saya, kekuatan mental Xiao saat ini sebanding dengan 10 master yang berlatih penebusan dosa. Xiao Yu tiba-tiba berdarah dengan kedua matanya. Banyak patriark lainnya, seperti kepala suku Binghun Bing Yetian, tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Xiao Yu dengan tidak percaya. Beberapa orang bahkan lebih takut. Kekuatan mentalnya sebanding dengan 10 raja. Ia juga merupakan seorang master dari 10 raja yang menderita kekuatan mental, yang berarti bahwa kekuatan mental dari master 10 raja biasa yang belum berlatih kekuatan mental tidak sekuat kekuatan mental Xiao Yu saat ini. Dengan kata lain, Sun Aoyu sudah menjadi master 10 tingkat. Hanya saja semangat peningkatan diri Xiao Yu masih merupakan bawahan dari Raja Surgawi. Kemudian, setelah berlatih badai spiritual, dari keterampilan rahasia, bagaimana Anda tahu cara menguasai kekuatan mengerahkan kekuatan mental, dan apa efektivitas tempurnya? Bermain melawan 10 raja, Xiao Yu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika demikian halnya, ia benar-benar memiliki kekuatan Pinding Haisen, dan tidak perlu takut akan ancaman Master 10 tingkat di masa mendatang. Itu sebanding dengan kekuatan mental Master 10 tingkat. Kekuatan mental ini cukup untuk mengolah badai spiritual. Kata Bing Yetian, kepala suku jiwa es. Bing tidak melukai lengannya di dadanya dan tertawa, saya tidak khawatir Xiao tidak bisa berlatih. Saya khawatir setelah Anda mengatakan bahwa Pulau Suci Malaikat dibuka, Xiao, yang memiliki badai spiritual, berada di Pulau Malaikat, dan musuh. Apakah Anda akan mengambil semua 7 pola dewa di Pulau Suci Malaikat ke dalam pelukan Anda dan membunuh seni bela diri, Zheng Batian? Semua orang tidak bisa menahan tawa dan tertawa. Bahkan Xiao Yu berpikir itu sangat mungkin. Belum lagi, hanya pada ranah kekuatan,
kecuali seni bela diri dan aspek Zheng Xiao dari kota Shenwu menggunakan cara khusus untuk secara paksa meningkatkan kekuatan generasi muda itu, jika tidak, mustahil untuk bersaing dengannya, bahkan jika ditingkatkan secara paksa, sangat takut sulit untuk menyebutkan ranah yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, kenaikan paksa juga dimulai dari ranah seseorang. Jika tingkat paling suci dapat dengan mudah dinaikkan ke tingkat atas Raja Surgawi, itu sama sekali tidak realistis. Patriark Yetian, datang dan buat teknik rahasia, badai spiritual. Ini telah dipraktikkan selama ribuan tahun. Seseorang tertawa. Bing Yetian mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata dengan emosi yang tak terbatas, pada tahun-tahun sebelum 500 tahun, tidak seorang pun dapat mencapai tingkat kekuatan mental yang dibutuhkan untuk teknik rahasia ini. Sekarang, setelah 500 tahun, kita semua menderita dan berjuang, ada waktu untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, yaitu, Patriark yang tidak berbahaya itu lahir dengan kekuatan mental super, dan sekarang mencapai tingkat ke-10, dia hampir tidak dapat berkultivasi. Kemudian, dia memberikan gulungan itu kepada Xiao Yu. "Xie Sao, lihat milikmu." Menerima gulungan itu berarti menerima harapan, tetapi juga tanggung jawab. Xiao Yu sangat jelas bahwa Bing Yetian dapat menghasilkan teknik rahasia terkuat di es dan salju, bukan hanya karena kekuatan mentalnya, tetapi juga untuk bergabung dengan kota suci. Tekad itu, ketulusan itu, jika tidak, bagaimana dia bisa memberikan harta karun seperti itu kepada Xiao Yu? Xiao Yu memfokuskan kepalanya, teknik rahasia ini dapat dikatakan lebih kuat. Jika tidak berhasil, Xiao Yu akan terbebani olehmu. Kalau begitu, kita nantikan saat rahasia kuno Mayor Jenderal Xie direproduksi di dunia. Bing Wuxian tertawa terbahak-bahak. Setelah semua orang tertawa, Xiao Yu juga menyinggung topik itu. Dia melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata dengan ekspresi serius, kami baru saja kembali ke kamar dan berkomunikasi dengan kota suci. Kami memutuskan untuk melancarkan serangan sekarang karena keluarga Wu menghancurkan keluarga Han, dan saya harap kalian bisa bekerja sama. Semua orang yang tertawa menjadi serius. 23 ras selalu didominasi oleh suku Bing Hun dan suku Bing Xin. Para leluhur dari kedua ras ini, Bing Yetian dan Bing Wuju, saling memandang. Bing Yetian berkata, "Xie Sao, tolong. Rencananya sangat sederhana. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengirim semua master Raja Perang dan 10 Raja, dan bergabung dengan pertukaran kota Shenwu dengan 2 master puncak Raja Perang dari kota suci. Ya, tetapi ingat, kalian tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Wu Zanchang muncul, kalian harus tenang." Xiao Yu berkata, "Sesederhana itu?" Bing Yetian bertanya, "Untuk saat ini, memang seperti itu," kata Xiao Yu. "Tapi perang berubah dengan cepat, dan perubahan seperti apa yang akan terjadi? Pada saat itu, seseorang akan menghubungi Anda." Bing Yetian dan Bing Wuju saling memandang, dan mereka berdua mendengarnya. Operasi ini, setidaknya, tidak akan memiliki banyak hal penting bagi mereka, dan tidak perlu khawatir tentang korban. Bing berkata tidak ada salahnya, keluarga Wu menghancurkan keluarga Han, dan kekuatan mereka berkurang. Mengapa tidak mengambil kesempatan untuk memberi keluarga Wu pukulan yang lebih keras? Kepala keluarga yang tidak terluka tahu sesuatu. Keluarga Wu berani menghancurkan keluarga Han. Secara alami, mereka memiliki banyak kepastian. Sejauh yang saya tahu, keluarga Wu mungkin telah menerima dukungan dari keluarga Han yang lebih rendah. Selain itu, kota Shenwu dibangun kembali dari stasiun keluarga Wu. Dengan pasukan pertahanan khusus, jika kita menyerang dalam skala besar, saya khawatir Zheng Xiao juga akan menunjukkan kota suci. Xiao Yu berkata, "Tentu saja, operasi ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Petik 2. Lebih baik bertempur. Bing Wuxiao tertawa. Mengenai usulan Xiao Yu, 23 ras ini tidak keberatan. Pada hari itu, 6 raja perang, dan hampir 10 raja, semuanya berangkat dan bergegas keluar dari kota Shenwu dengan kecepatan tercepat. Xiao Yu menetap di Gunung Binghun, di mana ia ingin berlatih teknik rahasia, badai spiritual. Membuka gulungan itu, Xiao Yu membacanya dengan saksama. Kekuatan spiritual, ketiadaan, ketidakberwujudan, ketidakterlihatan, tetapi keberadaan nyata. Alasan mengapa kutukan dapat mengeluarkan mantra didasarkan pada kekuatan spiritual, yang mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian mengerahkan kekuatan kutukan. Pada akhirnya, kekuatan adalah kekuatan spiritual.
Yang disebut badai mental sedikit mirip dengan keterampilan bertarung, kecuali bahwa keterampilan bertarung didasarkan pada semangat juang, dan kekuatan semangat juang dipromosikan sesuai dengan mode operasi tertentu dalam tubuh. Badai mental didasarkan pada kekuatan mental, dan getaran cepat atau lambat, dan kemudian mengerahkan kekuatannya sesuai dengan pola tertentu. Menurut catatan dalam gulungan itu, badai mental, sekali dilemparkan, akan menyapu semuanya dan menghancurkan segalanya seperti badai di padang pasir, tetapi kekuatan spiritual tidak terlihat dan tidak terlihat, itu tidak akan terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang. Kekuatan teroris yang mengerikan. Xiao Yu merasakan kesombongan, badai mental, dan sangat senang di dalam hatinya. Dia bahkan mulai berkultivasi setelah 3 hari bekerja keras. Xiao Yu akhirnya menguasai penerapan badai psikis. Dia juga dapat mengerti mengapa dia mengatakan bahwa badai psikis bukanlah alasan orang biasa dapat berkultivasi. Dalam hal perasaan kultivasi Xiao Yu, dia sekarang sangat kuat. Saya khawatir saya hanya dapat mengerahkan kekuatan badai psikis. Setelah itu, akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 3 hari untuk pulih, dan itu akan menghabiskan terlalu banyak energi mental. Kuasai badai psikis, dan jika Anda memiliki fondasi untuk bersaing dengan 10 raja. Xiao Yu secara alami bersemangat. Dia kemudian mentransmisikan mantra melalui titik tetap dan mendapat pesan dari Yun Mengyao. Sekarang perang akan segera dimulai dan semuanya ada dalam perhitungan Yun Mengyao. Xiao Yu sedikit lega. Dia secara alami memahami bahwa level pertempuran sekarang terlalu tinggi, dan itu semua adalah pertempuran level 10 dan level perang. Dengan kekuatannya, dia hanya dapat meluncurkan badai spiritual melawan level 10, dan itu akan menjadi beban. Jadi Xiao Yu tidak ikut campur. Dia menemukan Bing Yulu dan menyebutkan bahwa dia sedang mencari Ratu Jahat. Kakak Xie, ayahku meninggalkan pesan untukmu sebelum pergi. Bing Yulu tertawa. Ratu Jahat berada di lembah es dan salju. Tidak sulit untuk menemukan Ratu Jahat. Kamu pasti akan setuju untuk bergabung dalam hubungan itu, jadi jangan khawatir. Apakah ada arti lain? Kata Xiao Yu. Jalan Bing Yue, ya, kita memiliki 2 raja teratas di es dan salju. Yang satu adalah Ratu Jahat. Tak perlu dikatakan, yang lainnya adalah Ratu Es. Setelah Es, Xiao Yu adalah orang pertama yang mendengar gelar itu. Setelah Es, nama Yu Bingli adalah salah satu dari 10 raja terkuat yang diakui 300 tahun yang lalu. Kemudian, ketika 23 ras kita diserang oleh Warcraft, kita muncul sekali dan memukul mundur Warcraft. Kita hanya tahu bahwa setelah Es, dia telah memasuki puncak Raja Perang. Dia sekarang berada di lembah Hau, tetapi karakternya kesepian dan aneh. Kita hampir tidak bisa bertemu satu sama lain. Ayahku bermaksud, jika kamu bisa, mungkin Xie Shao bisa pergi ke lembah Hau untuk melihat Hau setelah Es. Jika kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan dukungan dari pasca Es. Bagi kita, itu sangat membantu. Koridor Bing Yue. Saat ini, Kaisar Perang Semu hanya 1 atau 2, dan puncak Raja Perang secara alami adalah yang paling kuat. Jika ada master tambahan tingkat Raja Perang selama perang, itu dapat sepenuhnya mengubah situasi. Karakter seperti itu, Xiao Yu secara alami tidak akan melepaskannya. Bahkan jika dia tidak mendukung dirinya sendiri, setidaknya dia tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan keluarga Wu atau keluarga Zheng setelah Es. Ini yang paling mendasar. Xiao Yu bahkan setuju. Setelah menanyakan beberapa keanehan tentang Bing Yulian setelah Es, serta alamatnya, Xiao Yu dan Ling Yuner berangkat. Adapun para master keluarga Bing Hun, mereka tidak mengikuti. Alasannya sangat sederhana. Setelah Es, orang-orang yang dilarang dari es dan salju akan terganggu. Dia, karena dia menunjukkan kekuatan pada awalnya, menyebabkan banyak ras seperti suku Bing Hun untuk maju dan membuat marah Heng Bing. 2 orang dan 1 hewan memulai perjalanan lagi. Setelah meninggalkan Gunung Bing Hun, Xiao Yu menemukan bahwa salju tebal telah turun dari luar, terbang melintasi langit, dan ke mata, gunung bersalju putih berdiri di udara dan merasakan baptisan angin. Hatiku dipenuhi dengan emosi. Feng Linghu mengenakan topeng ajaib sistem angin, menyelimuti Ling Yuner, sehingga dia tidak akan dibaptis oleh salju, dan dia juga bisa menikmati pemandangan spektakuler negara utara dan ribuan mil salju. Menurut alamat yang diberikan oleh Bing Yulu, mereka terbang selama hampir 4 jam, dan secara bertahap mendekati lembah Henggu. Xiao Yu menatap langit, dan saat itu masih sore,
dan ia berencana untuk mencari tempat untuk beristirahat. Ia berangkat besok pagi dan harus segera berangkat. Bergegas ke lembah Hau, mereka mendarat dari ketinggian Xiaoyu. Mereka jatuh ke dalam gua di tebing, dan kemudian mereka mendengar guncangan dan minuman tiba-tiba datang dari gua. Xiaoyu melihat ke bawah, dan ia masih orang yang dikenalnya. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, dan terlihat sangat romantis. Kemeja hitam terlihat sangat mempesona di dunia putih ini. Perasaan perpisahan. Xiaoyu tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah hubungan perpisahan. Untuk orang ini, ingatan Xiaoyu hanya memiliki beberapa dua gambar. Yang pertama adalah di tepi Danau Sinyu Kekaisaran Turuo, dan Wu Yi mengejar Yaking. Lalu ada ketidakpeduliannya. Ketika Xiaoyu dan Wu Gang bertarung di final, mereka keluar. Ingatkan Wu Gang bahwa di kedua sisi, saya tidak berharap untuk bertemu di sini. Lebih dari selusin orang muncul dari belakang Wu Biking. Banyak dari mereka adalah ahli. Orang terakhir yang keluar adalah Master tingkat 10 Raja. Melihat statusnya, Xiaoyu tahu bahwa orang ini tidak rendah dalam seni bela diri, dan dapat muncul di sini. Tidak peduli apa, tujuannya pasti adalah es demi es. Haha, setelah terkejut, Wu Biking tertawa liar. Tawa itu tampaknya melampiaskan kebencian hati yang tertekan selama bertahun-tahun. Kebencian yang mengerikan membuatnya tidak terkendali dan melepaskan atmosfer yang keras. Di gunung bersalju seperti itu, ada bahaya longsoran salju di beberapa tempat yang terguncang oleh kekuatan cekikikan. Untungnya, semua orang bisa terbang dengan bebas. Tingkat longsoran salju ini sama sekali tidak mengkhawatirkan. Apakah kamu menangis? Xiaoyu tertawa, batuk. Tawa perpisahan itu tiba-tiba berakhir tiba-tiba, seolah-olah diklik pada lubang bisu, dan hampir dicekik oleh kata-kata Xiaoyu. Dia menunjuk Xiaoyu dan berkata dengan suara dingin, Xiaoyu, kau ambil wanitaku, dan hari ini aku akan mencabik-cabikmu sedikit. Terserah padamu, Xiaoyu berkata dengan nada mengejek. Beraninya kau, meremehkanku. Mata Wu Bie memancarkan api, dan otot-otot di wajahnya terpelintir. Itu jelas Master 10 Raja pemimpin yang mengedipkan mata pada yang lain. Lebih dari selusin orang segera bubar, membentuk lingkaran pengepungan, menjebak Xiaoyu dan seekor binatang buas di tengah untuk mencegahnya melarikan diri. Sementara Master 10 Raja berdiri di samping, menonton dengan dingin, selalu siap untuk mengambil gambar dan mematikan. Xiaoyu berbisik, Feng Ling Fox, lindungi Yuner, orang-orang ini telah memberikannya padaku. Feng Linghu berjanji, berjongkok di bahu Ling Yuner, mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama. Ling Yuner berkata, saudaraku, kamu harus berhati-hati. Orang-orang ini, aku belum menaruhnya di hati. Xiaoyu berencana untuk mencari seseorang untuk menguji seberapa kuat teknik rahasia, badai spiritual, itu. Dia juga bersemangat dan bersemangat untuk bertarung. Dia melangkah maju dan berdiri dengan bangga. Melihat Xiaoyu menghadapi situasi seperti itu, dia tidak hanya tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tampak seperti tantangan, yang menyebabkan kebingungan di antara 10 master teratas. Mampu menjadi master 10 tingkat tentu saja bukan orang yang biasa-biasa saja. Dia segera mulai memeriksa kondisi di sekitarnya, tetapi tidak menemukan sosok, yang menunjukkan bahwa Xiaoyu tidak memiliki bala bantuan. Xiaoyu, mata Wu Biking melirik Ling Yuner dengan tidak senonoh. Si cantik ini tidak buruk, dan dia juga sangat baik. Hei, aku akan berada di depanmu sebentar lagi, bersenang-senanglah dan nikmatilah. Xiaoyu menunjuk ke arah cinta perpisahan, kamu akan mati dengan mengerikan. Mengenai Ling Yuner, Xiaoyu tidak dapat mengatakan apa perasaannya. Rasanya Ling Yuner adalah adik perempuannya sendiri dan perlu dirawat dan dicintai, jadi ketika dia mendengar kata-kata perpisahan cinta, biarkan Xiaoyu membunuhnya. Dia menatap acuh tak acuh pada perasaan perpisahan, dan jenis tatapan yang tidak menunggu emosi sedikit pun membuat Wu Beil merasa tidak masuk akal dan napas dingin yang pahit datang dari punggungnya. Jika kamu tidak melindungi ya, aku akan memenggalmu untuk waktu yang lama. Jika aku tidak melihatmu dalam beberapa tahun, aku berani menunjukku. Wu Biking mencibir dan berkata, kamu mencari kematian. Begitu suaranya jatuh, dia melesat keluar. Tanpa menggunakan senjata, dia hanya mengepalkan tangan. Xiaoyu mencibir, dan dia adalah orang yang tidak percaya bahwa dia telah melangkah ke alam tingkat Uranus. Dari sini, kita dapat melihat betapa besar ambang batas bagi tingkat tertinggi untuk memasuki tingkat Uranus adalah sama. Alam,
benar-benar mengecewakannya. Perasaan perpisahan yang sombong ini tidak lebih dari pangkat tertinggi. Dia telah tertinggal. Wow, perasaan perpisahan itu seperti bola meriam yang dilepaskan, dan salju bergetar, dan dia meninju dengan pukulan, yang membuat ruang bergetar, yang berarti bahwa area itu hancur. Melihat tinju itu, mulut Xiao Yu mencibir. Anda tidak perlu mengingat apapun, cukup ulurkan tangan Anda dengan santai. Oh, Xiao Yu mencengkeram pergelangan tangan kanan Wu Biking, sehingga sosoknya yang kokoh masih berada di udara secara tiba-tiba. Dia menatap Wu Biking dengan acuh tak acuh. Anda memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Wu Biking memucat. Itu bukan hanya keterkejutan, tetapi juga ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Yu akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Yang utama adalah dia ngeri dan terkejut dengan kesombongan Xiao Yu. Hancur, Wu Biking berteriak keras, dan semangatnya meledak. Di belakangnya muncul sosok naga biru besar, berubah menjadi cahaya biru yang tenggelam ke dalam tubuh Wu Biking, dengan cepat berbalik ke Xiao Yu yang meraih telapak tangannya. Suasana yang keras dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan membuat Xiao Yu menyadari bahwa ini adalah kekuatan terkuat dari pertunjukan perpisahan. Sayang sekali itu hampir dekat. Xiao Yu menggenggamnya sedikit lebih keras, dan roh pendendamnya juga menyerah tanpa syarat, untuk menghancurkan tren kematian dan kematian, disertai dengan kekuatan balongkuan. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan di pergelangan tangan kanan mereka, yang merupakan perpisahan. Ada ledakan, darah berceceran, dan jeritan menjerit keluar. Seluruh tangan kanan Wu Fenxing diledakkan oleh kekuatan teroris, dan dia sendiri ditanam dari udara. Oh! Xiao Yu mengangkat kakinya untuk menghadapi Wu Biking dan kemudian menendangnya di udara, dan rohnya yang mendominasi meledak. Begitu dia memukul Wu Biking, dia akan mati. Pada saat ini, Master 10 Raja melambaikan tangannya sesuka hati. Angin kencang bertiup, dan serangan itu hancur. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia harus menghela nafas. 10 Master, dia juga memiliki konfrontasi langsung. Meskipun pada saat itu hanya level tertinggi dari level suci, tetapi celahnya, dia dapat dilihat dengan matanya sendiri, berdasarkan keterampilan bertarung yang dia kuasai. Saya khawatir itu juga perlu untuk mencapai level atas level Raja Surgawi, dan kemudian dimungkinkan untuk bersaing dengan level 10 Raja berdasarkan kekuatan. Satu orang mendarat, memeluk Wu Fenxing, dan dengan cepat menyembuhkan dan menyembuhkannya, sementara Wu Fenxing melotot ke Xiao Yu, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Legenda itu ternyata benar, kamu benar-benar kamu telah menembus ranah tingkat Raja Surgawi, dan kamu sebenarnya adalah tingkat yang jauh lebih tinggi daripada memindahkan surga. Petik 2. Anggota keluarga Wu lainnya juga tampak bermartabat. Kalau begitu, kamu harus mati. Master tingkat 10 Raja itu kedinginan. Xiao Yu cemberut, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Haha, Master 10 Master tertawa terbahak-bahak. Aku Wu Yuanshan akan membunuhmu, itu mudah. Wu Yuanshan, kamu adalah Wu Yuanshan, Xiao Yu berkata dengan bodoh. Wu Yuanshan dengan bangga berkata, ya, aku Wu Yuanshan. Ketika berbicara tentang Wu Yuanshan, namanya luar biasa keras, karena penampilannya sama dengan usianya. Dia baru berusia 40 tahun. Dia adalah jenius di antara para jenius paling langka dalam hidupnya. Dia adalah Master 10 Raja di usia 40-an. Seluruh benua, ditambah wilayah laut, dapat diperingkatkan dalam 10 besar. Hanya masalah waktu sebelum pencapaian masa depan Raja tingkat Raja. Dan ketenaran Wu Yuanshan bukan hanya usianya, tetapi juga karena ia telah dinilai oleh Master Gothic sebagai Gemini masa depan dengan Xing Luo. Dengan kata lain, Master Gothic berpikir bahwa keduanya sangat mungkin mencapai Kaisar Perang Semu. Kamu adalah harapan kota Shenwu, lalu meninggalkanmu di salju dan es ini selamanya. Xiao Yu tahu bahwa mempertahankan orang ini adalah momok. Tidak peduli seberapa cepat Xiao Yu berkultivasi, itu akan memakan waktu. Jika pada akhirnya, jika dia ingin mencapai tingkat Raja Pertempuran, orang ini akan melepaskan kesempatan untuk berkultivasi sendiri dan secara paksa meningkatkan kekuatannya, yang pasti akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan harus disingkirkan. Sombong. Sebelum Wu Yuanshan berbicara, seorang lelaki tua dengan rambut putih berteriak dengan marah, Yuanshan, berikan dia kepada Wu Xuan. Wu Yuanshan mengangguk, hati-hati. Tidak apa-apa untuk mengukur jumlahnya, Master bawahan kelas Tianwang, aku belum melihatnya.
Wu Xuan berkata dengan bangga. Alam yang lebih tinggi di level utopia. Xiao Yu menatap dingin ke arah lelaki tua ini, yang juga merupakan level atas dari kelas Raja Surgawi. Wu Xuan jelas, termasuk jenis yang tidak memiliki harapan untuk memengaruhi alam 10 raja. Kakek Xuan, siksa dia perlahan dan balas dendam padaku. Teriak Wu Biking. Tidak masalah. Wu Xuan tersenyum haus darah. Tetapi dia tidak berhenti tertawa. Xiao Yu sudah menembak. Seperti cahaya, tampilan batas kecepatan. Pada saat ini, Xiao Yu berubah menjadi Streamer, bolak-balik di dunia salju, dan segera datang ke Wu Xuan. Hati-hati, Wu Yuanshen tertegun. Wu Xuan menghela nafas, pisau panjang yang tajam muncul di tangannya, dan dia jatuh dengan tajam di depan Xiao Yu, dan kecepatannya juga sangat cepat. Awan seperti kabut, pedang itu jatuh, tubuh Xiao Yu tiba-tiba berubah, dan seluruh orang menjadi kosong dan berkabut. Dia jelas berada di depannya, tetapi dia merasa seperti sedang menyelinap pergi. Dentang, pisau itu mengerang, dan seberkas cahaya biru menyala. Raja Kayu Pedang Surgawi, Raja Bulan, muncul di tangan Xiao Yu, menghantamkan kekuatan bertarung yang dingin, lembut, mematahkan perisai dan menebas, dan menyerang dengan ganas. Wu Xuan berseru, buru-buru berbalik dan menghindar. Kan lolos dari serangan itu. Sebelum dia berdiri diam, kaki Xiao Yu terangkat. Keterampilan bertarung, kaki guntur. Bayangan langit menyebar, dan topeng yang luar biasa di Wu Xuan. Yah, bagaimanapun, dia adalah master tingkat atas level Tianwang. Bahkan dalam kasus ini, dia masih bisa merespons. Tangan kirinya meledak dengan cepat, dan dia meninju dengan tinju. Kedua tinju dan kaki saling beradu lebih dari 100 kali. Bagaimanapun, Xuan menembak dengan tergesa-gesa dan diserang oleh Xiao Yu dengan kecepatan penuh. Dia kehilangan posisi karena gempa dan menunggu bayangan kaki menghilang dan bayangan tinju menghilang. Sebagai gantinya, sebuah pisau yang bisa membuka dunia. Pisau Raja Langit Monfal. Naga pertempuran hancur. Wajah tua Wu Xuan menunjukkan warna ketakutan. Dia buru-buru berbalik di depannya untuk melawan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan panggilan naga biru, unik dari keluarga Wu untuk bertahan. Sebuah topeng menutupinya. Naga Cian melayang di atas topeng itu. Klik, pisau panjang itu rapuh dengan selembar kertas di depan pisau bulan. Bulan jatuh dan pisau panjang itu patah. Monfal Supreme Heavenly Blade yang sangat tajam juga menebas topeng penjaga, panggilan naga biru, dan kekuatan penghancur naga pertempuran yang mengerikan juga muncul dengan keras. Boom! Naga biru memanggil kecemerlangan yang meletus, dan hancur di tempat. Wu Xuan menjerit dan memuntahkan isi perutnya. Berteriak, Xiao Yu kali ini tidak memberi kesempatan kepada Wu Yuanshen, master tingkat 10, pergelangan tangannya bergetar, pedang terbang Xing Yue melesat seperti kilat, dan langsung mengenai tenggorokan Wu Xuan. Puff! Karena kekuatan yang berlebihan, pedang terbang Xing Yue menembus tenggorokan Wu Xuan, terbang keluar dari belakang, dan terbang kembali ke tangan Xiao Yu. Tubuh Wu Xuan juga jatuh dari ketinggian dan menghantam kaki Wu Biking. Darah merah mengalir di atas salju putih, masih menahan panas, mata Wu Xuan berangsur-angsur kehilangan warnanya, dan dia kehilangan napas syok. Wu Biking benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia menatap mayat di depan kakinya dengan tak percaya, dan Wu Xuan, yang masih hidup dan sehat, dengan mudah dipenggal oleh Xiao Yu. Ini adalah master tingkat tinggi dari level Uranus. Dia menatap Xiao Yu dengan ngeri. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan Xiao Yu, dan terlalu sedikit dari tuan muda ini yang dapat membangkitkan kekacauan di daratan. Dia bahkan menyesal bahwa dia tidak membunuh Xiao Yu. Keluarga Wu tidak begitu pasif. Kamu benar-benar membunuh kakek Xuan. Wu Biking mengangkat kepalanya, dengan tubuh gemetar, menatap Xiao Yu yang berdiri dengan bangga. Kamu. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati saat ini. Syok tidak dapat dijelaskan. Pada awalnya penghinaan, dan kemudian dengan mudah diguncang dari tangan kanannya, sekarang bahkan Wu Xuan yang kuat dan mengerikan di mata Wu Biking dipenggal oleh Xiao Yu, yang mengejutkannya hampir mati rasa. Xiao Yu, 10 Master Wu Yuanshen juga marah. Di depan matanya, wajah dengan lengan patah dan seorang tetua terbunuh, membuatnya terlihat. Xiao Yu menunjuk Wu Yuanshen dengan pisau bulan, mereka bukan lawanku, Wu Yuanshen, ayo kita lakukan. Biarkan aku melihat apa yang membuatmu unik. Wu Yuanshen menembakkan cahaya dingin dengan matanya, menatap Xiao Yu,
tubuhnya secara bertahap membangkitkan momentum kekerasan yang menembus dunia, mengembun menjadi tekanan yang tak terlihat, dan membebani masa lalu, seperti telapak tangan besar, dari langit, menembak jatuh. Hanya momentum itu membuat semua hujan salju dalam jarak 100 meter di sekitar Wu Yuanshan semuanya mengembun, berubah menjadi lebih dari selusin naga salju menari dengan keras, dan bahkan membuat gunung salju yang bergelombang meledak dengan suara gemuruh, salju berguling turun, memperlihatkan wajah asli Lusan di gunung salju. Para master seni bela diri yang mengelilingi Xiao Yu juga menghindar. Tak satu pun dari mereka yang dapat menahan momentum ganas dengan napas membunuh, agar tidak terpengaruh. Tepat saat mereka melangkah mundur, Wu Yuanshan begitu keterlaluan, Xiao Yu minum, Feng Ling Fox melindungi Yuner. Sikat, Feng Linghu membawa Ling Yuner ke langit seketika, langsung ke langit. Napas liar terpancar dari Xiao Yu. Pada saat ini, ia tampaknya menjadi generasi dewa gila. Ia liar dan tak tertandingi dan memperlakukan semuanya dengan arogan. Bahkan jika ia menghadapi pria yang lebih kuat darinya, orang gila itu masih menyerang dan tidak pernah menyusut. Hanya dengan cara ini Xiao Yu, misteri utama dari teknik bertarung yang dipamerkan, teknik bertarung ini persis. Untuk sesaat, semua orang merasa bahwa Xiao Yu bukan lagi manusia, tetapi seekor naga. Persilangan antara langit dan bumi, di seluruh dunia, yang tak terkalahkan, naga gila yang menunggangi dunia, mengumpulkan semua kebanggaan dan kesatuan dunia, dan menerima ribuan keliaran dan kesatuan. Monval Supreme Heavenly Blade juga mengangkat kepalanya di atasnya. Di hadapan Wu Yuanshan, salah satu orang kuat paling terkenal di kelas 10 Raja, Xiao Yu tahu betul bahwa ia dapat menggunakan keterampilan bertarung dan keterampilan rahasia terkuat, dan yang lainnya tidak. Awalnya dimaksudkan untuk menindas Xiao Yu dengan momentum, selama ada kesalahan, Wu Yuanshan memberi kesempatan untuk membunuh. Namun, ia tidak menyangka bahwa Xiao Yu berani mengambil tindakan pertama, atau ia begitu sombong dan menyerang tanpa syarat. Bunuh. Wu Yuanshan tidak lagi memegang identitasnya dan menyerang dengan liar. 10 master tingkat raja meledakkan kekuatan mereka secara komprehensif. Bahkan jika mereka tidak menggunakan keterampilan fisik apapun, kecepatannya begitu cepat sehingga mereka membayangi petir dan membuat angin tak tertandingi. Itu hanya dalam sekejap mata, dan ia berada di depan Xiao Yu. Kecepatan itu membuat Xiao Yu merasa beberapa saat. Ini hampir dapat dibandingkan dengan kecepatan di mana ia mengerahkan cahaya seperti listrik sepenuhnya. Akhirnya terlalu cepat, dan ia mendesah. Bahkan jika ia menguasai pembunuhan naga gila, ia tidak dapat menahan kekuatan 10 raja. Terlalu banyak perbedaan, awan seperti kabut, yaitu, saat Wu Yuanshan datang ke penampilan hantu Xiao Yu juga menyeka sisi Wu Yuanshan menjadi gumpalan asap. Monval Supreme Heavenly Blade juga jatuh. Nirvana tertinggi, pembunuh naga gila, sebuah bilah jatuh, seolah-olah gelombang raksasa-raksasa tiba-tiba terbentuk, seolah-olah laut yang tenang tiba-tiba muncul tornado, menarik kolom air, dan naik ke langit. Kali ini, ia menutupi semua master. Hancur, Wu Yuanshan bertepuk tangan, sebuah lingkaran cian tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuh, seperti nyala api yang menyala, dengan momentum yang luar biasa, tak tertandingi di dunia, mengalahkan serangan Xiao Yu. Bum bum bum, kekuatan yang menghantam Wu Yuanshan mendarat di salju seperti api, yang mencairkan salju secara tiba-tiba, dan serangan itu hancur, tetapi Wu Yuanshan bahkan lebih marah. Karena target utama serangan Xiao Yu sama sekali bukan dia, tetapi para master seni bela diri itu. Serangan terkuat, kekuatan yang paling menakutkan, serangan diam-diam yang paling penuh kebencian. Inilah yang dibawa oleh gerakan Xiao Yu kepada Wu Yuanshan. Di bawah kekuatan seperti itu, apalagi master tingkat Uranus biasa dan master tingkat paling suci, bahkan para atasan tingkat atas di tingkat Uranus tidak dapat bersaing. Kali ini, semua master seni bela diri menyelimutinya. Dao Guang terhapus, hujan berdarah. Tiba-tiba, mayat-mayat beterbangan, sedikit hujan darah. Wah, kecuali Wu Yuanshan, tidak ada yang mampu melawan, dan semuanya terbunuh oleh jurus pembunuh terkuat Xiao Yu. Sesosok mayat jatuh dari udara dan mengelilingi Wu King. Tragedi mayat itu terpantul di mata Wu Beiqing, seolah-olah pisau baja menghantam jantungnya. Mereka semua adalah keluarga Wu. Mereka yang pernah berbicara dan tertawa dengan Wu Bie sebelumnya kini semuanya telah menjadi tubuh yang dingin, dan di antara mereka, ada sebanyak 6 master tingkat raja, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat melawan masa lalu.
Semuanya telah mati. Bok, kaki Wu Biking melunak, dan dia jatuh ke tanah. Di sekelilingnya, mayat itu berlari keluar, dan darah panas membeku dengan cepat, dan mata Wu Fenxing menembakkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Xiaoyu, Wu Biking meraung. Master 10 tingkat Wu Yuanshen juga bunuh diri. Dia berbalik dan dengan kejam berbalik ke jantung Xiaoyu. Waktu genggamannya adalah ketika Xiaoyu menunjukkan keterampilan bertarungnya yang mengejutkan, dan kekuatannya dilepaskan. Ketika kekuatan baru belum dihasilkan, jika dia ditawan, mustahil untuk bertahan hidup. Kapan? Xiaoyu dengan cepat berjalan dengan angku di dadanya, dan kakinya merosot di bilahnya. Puff! Kekuatan yang kuat dilewatkan dari atas bilahnya. Xiaoyu segera memuntahkan darah sambil terkejut, dan orang-orang terbang keluar, menghantam gunung salju dengan keras. Salju bergetar dan tergelincir. Xiaoyu terkubur di dalamnya. Mati, Master tingkat 10 Wu Yuanshen Yan menggeram. Dia meledak. Seluruh orang itu membawa gelombang kekuatan yang merusak, bergesekan dengan udara, dan lingkaran Mars muncul di sekitarnya. Kepingan salju yang bergulir menari-nari liar dan menabrak Xiaoyu. Salju jatuh. Oh, salju meledak. Sosok Xiaoyu muncul kembali. Raja Monfalnya dimasukkan ke dalam tanah, tangannya mengepal, gelombang kekuatan melonjak dari tubuhnya, dan rambutnya berkibar liar. Matanya melesat lebih dari 2 meter panjangnya. Cahaya dingin seperti pedang, kekuatan tak terlihat melonjak dari tubuhnya. Rahasia, badai roh rahasia ekstrim. Teknik rahasia paling arogan dari seluruh es dan salju bukanlah keterampilan bertarung, tidak menghabiskan semangat juang, bukan mantra, tetapi menghabiskan kekuatan mental, dan terseret oleh krisis mental. Begitu Xiaoyu tampil, dia seperti menciptakan bencana alam yang mengandung kekuatan langit dan bumi. Kekuatan mental agung yang melonjak karena komunikasi Bing Hun San dan jiwa-jiwa. Gunung bergulir seperti lautan luas, meliputi area yang luas dalam 1000 kilometer. Setiap kali kekuatan spiritual lewat, semuanya membeku. Kepingan salju yang terbang berhenti di udara. Angin dingin yang ganas menghilang tak terlihat. Warcraft yang rusuh itu tertegun. Tampaknya waktu masih pada saat ini, yaitu 10 master tingkat Raja Wu Yuanshen yang datang dari pembantaian liar seolah-olah dia telah dilumpuhkan. Seluruh orang itu masih di udara, dan kengerian dari telapak tangannya semangat juangnya juga dikelilingi oleh ujung jari, yang berarti bahwa dia tidak dapat membombardir dan membunuh segalanya, karena dimulainya badai mental. Ini baru permulaan. Badai mental mengandung misteri yang tak ada habisnya. Kekuatan spiritual Xiaoyu yang luar biasa bergetar dengan kecepatan yang berbeda-beda antara langit dan bumi, menembus awan-awan dengan kepadatan tinggi, membentang di ruang dan waktu yang tak terbatas, seolah-olah terhubung dengan langit berbintang itu, mengguncang jutaan bintang dari langit, berubah menjadi meteor saling menabrak. Bagaimanapun, realitas Wu Yuanshen telah menjadi sangat tidak nyata. Semuanya menjadi kabur. Gunung-gunung bersalju dan salju tebal semuanya terpelintir, tetapi dia berkedip, dan menemukan bahwa sepertinya dia telah meninggalkan dunia es dan salju, dan datang ke langit berbintang yang luas, berdiri di udara, sementara Xiaoyu meraih langit dengan satu tangan, seolah-olah langit berbintang mereka semua berada di telapak tangan mereka dan bergetar dengan lembut, yang membuat dunia ini hancur berantakan. Kekuatan mental, Wu Yuanshen mendengungkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa ada perasaan aneh seperti itu. Semuanya berasal dari kekuatan spiritual. Dia tidak mengolah kekuatan spiritual secara khusus. Dia tidak mengolah mantra apapun, tetapi dia telah melihat lebih dari satu kali tentang spiritualitas. Narasi kekuatan. Kekuatan mental dapat menyebabkan halusinasi. Dan seringkali setelah halusinasi terjadi, yaitu, ketika kekuatan mental meletus, ketika dia memberikan pukulan kehancuran, Wu Yuanshen merasa detak jantungnya semakin cepat, dahinya berkeringat, dan tubuhnya dingin. Dia merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya. Dalam krisis seperti itu, Wu Yuanshen tidak peduli. Keluarlah, temanku. Wu Yuanshen berteriak keras, dan lencana pemanggilan di dadanya asteris memancarkan sinar biru di hadapannya. Semuanya menghilang, masih di daerah yang dingin dan bersalju ini. Badai mengerikan Xiaoyu masih ganas. Ratusan tornado muncul di mana-mana, dan tempat itu bergetar. Hiss, sebuah kicauan membelah langit. Sosok besar muncul di udara. Tubuhnya benar-benar hitam, seperti burung kondor, tetapi dengan tonjolan seperti mahkota di kepalanya. Sepasang mata bersinar dengan cahaya dingin hijau, paruh elang panjang, sedikit melengkung,
dan sayapnya membentang lebih dari 200 meter, melepaskan banyak paksaan. Xiao Yu baru saja memadatkan badai mental yang hampir runtuh. Elang hitam, Wu Biking menatap matanya dan berseru. Bahkan Xiao Yu mengerahkan badai mentalnya dan terkejut dengan Warcraft ini. Ini sebenarnya jenis Warcraft yang sangat langka. Raja Elang Hitam. Raja Elang Hitam, lahir dengan Warcraft tingkat 10 Raja, dapat mencapai tingkat 10 Raja selama dia dewasa. Begitu dia menjadi Raja, yaitu, tonjolan seperti mahkota muncul di kepala, itu menunjukkan bahwa masih ada potensi dan diharapkan untuk menjadi keberadaan level Raja Pertempuran bahkan mungkin lebih tinggi, karena memiliki darah Kaisar Elang kuno dan terinspirasi, yang termasuk dalam Warcraft super mengerikan. Wu Yuanshan sendiri adalah 10 besar yang kuat di kelas 10 Raja, kuat. Menurut ide Wu Biking, belum mungkin untuk membunuh Xiao Yu dan Wu Yuanshan. Harus menggunakan Raja Elang Hitam yang hampir tidak pernah muncul di depan orang luar. Xiao Yu benar-benar sekuat itu. Wu Biking tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Raja Elang Hitam, bunuh! Teriak Wu Yuanshan. Hiss! Elang Hitam mengeluarkan suara mendesis tajam, dan paksaan dari Warcraft 10 Raja yang mengerikan melonjak keluar, bekerja sama dengan kekuatan Wu Yuanshan, untuk melakukan pukulan mematikan. Badai mental, Xiao Yu menatap dingin pada satu orang dan satu binatang buas. Tangannya dipaksa dengan keras dan tubuhnya bergetar. Kekuatan spiritual yang luas dan tak terbatas segera berkumpul dari segala arah. Kekuatan mengerikan terfokus pada satu titik dalam sekejap. Boom boom boom. Kekuatan spiritual yang tidak berwujud memicu gelombang besar di tingkat spiritual, dan kekuatan yang mengerikan itu menyapu dunia spiritual Wu Yuanshan dan Raja Elang Hitam, dan membawa dampak yang menghancurkan. Puff! Bahkan akibatnya tidak memengaruhi perasaan perpisahan, tetapi getaran kekuatan spiritual dan aturan dunia spiritual yang terganggu juga membuat sakit kepala perpisahan menjadi canggung. Seluruh orang merasakan ledakan. Tanah. Dia jatuh ke tanah dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa di matanya, Warcraft Blackhawk tingkat 10 Raja yang tak terkalahkan menjerit dengan jeritan darah, dan tubuhnya yang besar jatuh dengan keras ke tanah. Wu Yuanshan yang sombong juga memuntahkan darah dan jatuh dari ketinggian. Kalah. Master 10 kelas, Wu Yuanshan yang paling dikenal yang memiliki harapan paling besar untuk memengaruhi wilayah Kaisar Perang Semu, begitu dikalahkan. Raja Elang Hitam yang memiliki darah Kaisar Elang kuno juga kalah. Wu Fenxing benar-benar tercengang. Dia mati rasa. Sejak dia bertemu Xiao Yu, dia menemukan bahwa dia telah dikejutkan oleh Xiao Yu, dan setiap kali Xiao Yu menembak begitu tak terlupakan. Badai mental telah berakhir. Rambut menari Xiao Yu yang panik jatuh, dan salju di sekitarnya masih beterbangan, tetapi semangatnya tampak agak lamban. Badai mental dilakukan, yang hampir menghabiskan semua kekuatan mentalnya, dan kelelahan lahir. Bermimpi tentang anggur adalah minuman yang tiba-tiba. Anggur mimpi tidak dapat memulihkan semangat, tetapi dapat menghiburnya lebih cepat. Xiao Yu menatap Wu Yuanshan dan Raja Elang Hitam yang tergeletak di tanah dengan dingin. Dia sekali lagi mengeluarkan pedang surgawi tertinggi Raja Bulan dan bersiap untuk membunuh mereka. Oh, tepat saat dia akan memulai, Wu Yuanshan itu tiba-tiba melompat ke udara. Elang hitam itu juga terhuyung-huyung untuk berdiri. Namun, kerugiannya terlalu besar, tetapi dia masih jauh dari harapan, tetapi dia jatuh ke tanah, tetapi Wu Yuanshan pucat, tetapi semangatnya masih tinggi. Kamu menggunakan hewan peliharaan sihirmu untuk melawan badai mentalku. Meskipun kamu telah melarikan diri, kamu takut hewan peliharaan sihirmu akan mati. Xiao Yu mencibir. Wu Yuanshan melirik Raja Elang Hitam dengan kasihan, dan kemudian menatap Xiao Yu dengan kasihan. Aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki kekuatan untuk membunuh 10 raja. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu aku akan membiarkanmu sekarang membayar harga hidupmu untuk semua yang kamu lakukan. Xiao Yu diam-diam tampaknya masih perlu menggunakan mantra teleportasi titik tetap untuk melarikan diri. Dia telah menghabiskan banyak dan tidak dapat meluncurkan badai mental sama sekali. Namun selain itu, keterampilan bertarung lainnya tidak cukup untuk membuatnya bersaing dengan 10 raja. Meskipun Wu Yuanshan terluka parah, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh master kelas Raja Surgawi manapun. Dentang, pedang es keluar. Wu Yuanshan mengayunkan pedangnya dan membantai di masa lalu. Menatap Wu Yuanshan, dengan dingin, semangat juang Xiao Yu tidak banyak berkurang,
jadi dia siap menggunakan, seperti cahaya seperti listrik, dan seperti awan seperti kabut, untuk menghindar. Artinya, saat ini, cahaya dingin muncul dari puncak yang jauh. Dalam sekejap, sampai pada titik yang tak terbayangkan, kilatan cahaya pedang menyala, bayangan putih melayang, jejak darah berceceran, kekuatan mengerikan itu tiba-tiba menghilang, dan semuanya kembali damai. Wu Yuanshen jatuh terduduk ke tanah. Melihatnya lagi, ada luka di tenggorokannya, dan pria itu sudah mati. Xiao Yu menoleh untuk melihat orang yang menolongnya. Melihat ini, dia hampir melompat dan berteriak, "Itu kamu." Melihat orang ini, perasaan pertama Xiao Yu tidak mungkin, perasaan kedua adalah melarikan diri dengan cepat, dan perasaan ketiga adalah mati. Karena orang ini bukan orang lain, itu adalah Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo. Aku sudah lama tidak melihatmu. Yulan Ruo berdiri di atas puncak-puncak yang ekstrim, dan membiarkan rambut hitam gelapnya tertiup angin utara yang menderu, berkibar dalam gaun putih, memegang pedang Liu Tianwang yang menari-nari putih. Dingin dan sombong. Terakhir kali Anda bertemu, Ratu Kupu-Kupu Yulan, seperti Ziyan, menyelesaikan upacara pembaptisan pamungkas. Tepat ketika dia memasuki alam 10 raja dan kekuatannya bukanlah yang dapat ditandingi oleh 10 raja biasa. Xiao Yu merasakan sakit kepala ketika melihatnya. Kepalaku sepertinya meledak. Apa yang kamu inginkan? Xiao Yu berkata dengan ekspresi muram. Dia diam-diam menyapa Feng Linghu dengan Ling Yuner di dekatnya, siap untuk memindahkan kutukan pada titik tertentu melalui cakram kutukan dan meninggalkan tempat itu kapan saja. Baginya, menghadapi bagian belakang kupu-kupu Yulan Ruo, itulah bagian dari pelarian. Ini tampaknya mulai terbiasa. Jika Anda melirik Ling Yuner, Yulan berkata pelan, "Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkanmu." Sepertinya begitu. Xiao Yu kemudian teringat bahwa jika Ratu Kupu-Kupu Yulan ingin bunuh diri, tidak perlu membunuh Wu Yuanshan. Setelah Wu Yuanshan membunuhnya, tidak buruk untuk membunuh Wu Yuanshan. Pada saat ini, Xiao Yu menyadari bahwa Ratu Kupu-Kupu Yulan memiliki perasaan yang sangat buruk di hatinya, membuatnya sedikit tidak dapat menstabilkan pikirannya. Berpikir normal, dia diam-diam menahan diri, menenangkan diri, dan menyingkirkan bayangan psikologis yang dibawa oleh Ratu Kupu-Kupu Anggrek kepadanya. Kalau begitu, kamu tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Xiao Yu berpikir bahwa keluarga Han telah hancur, dan tahu bahwa jika Yulan lebih mungkin berjalan-jalan. Pertama-tama, aku datang untuk mengucapkan terima kasih, kata Yu Ruolan. Batuk-batuk, Xiao Yu hampir mati lemas karena air liurnya, dan dia menunjuk hidungnya dengan jarinya. Jika kamu Orlan benar-benar ingin berterima kasih padaku, apakah aku benar? Jika Orlan Zuoran seperti peri yang harus meninggalkan dunia kapan saja, dia menutup matanya dan berkata dengan lembut, "Di awal Gunung Sueluo, apakah kamu masih ingat kutukan salju dingin?" Tentu saja aku ingat. Aku masih bertanya-tanya, kamu dan Yulan Ruo benar-benar mengutuk pedang Liu Tianwang yang menari. Xiao Yu berkata di sini adalah makanan, sinar samar melintas di wajahnya. Aku mengerti, kutukan pembekuan salju dan es bukanlah milikmu, tetapi seseorang melakukannya untukmu. Kutukan pembekuan salju dan es ini adalah kutukan kronis. Yulan mengangguk. Kudengar keluarga Han sudah mati, tetapi sebagian kekuatan keluarga Han yang berada di bawah kendalimu tidak hilang, tetapi ditinggalkan sebelum pertikaian internal keluarga Han, mungkin karena masalah yang kau temukan sebelumnya berdasarkan kutukan salju dan es. Xiao Yu berkata, "Kalau begitu aku aneh. Sekarang setelah kau tahu sebelumnya, sebagai kepala keluarga Korea yang baru, kau seharusnya bisa memberitahu keluarga-keluarga Korea itu untuk bersiap menghadapinya. Bagaimana keluarga Wu bisa hancur?" Pertanyaan ini tajam. Setelah pemusnahan, keluarga Oran Ruo, dapat dikatakan bahwa ketika orang biasa tidak tahan, mengajukan pertanyaan seperti itu jelas merupakan pukulan psikologis bagi Yulan Ruo. Tetapi Xiao Yu tidak peduli apa yang dikatakan wanita cantik yang tidak bisa berkata apa-apa ini, tetapi kejam dan tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hal sangat rumit. Yulan berkata dengan lemah, dia tampaknya tidak menganggap serius masalah ini. Kali ini saya sampai pada poin kedua, dan generasi baru keluarga Han sekarang memiliki tarian es yang memimpin pengasingan. Ketika Pulau Malaikat Suci dibuka, mereka akan memasuki Pulau Suci Malaikat. Saya harap Anda dan orang-orang dari keluarga Han akan meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya dan bersatu dengan dunia luar. Maksudmu, komandanmu Han Jiali bersedia bergabung dengan kota suci.
Xiaoyu bertanya. Yulan Ruo berkata dengan bingung, keluarga Han hancur, dan saya akan menonton tarian es di masa depan. Dia milikmu, jadi bagaimana jika kamu tidak bergabung dengan kota suci? Berbicara tentang ini, dia merasa bahwa dia bukan lagi orang yang dulu. Di balik pedang-pedang abadi, dia adalah seorang wanita yang rapuh, seorang wanita terluka dengan penderitaan tak terbatas, dan bahkan Xiaoyu, yang sangat dibencinya, hilang sejenak. Jadi Anda mendengar Yulan Ruo terus berkata, Ice Dance dari gambar yang saya perhatikan bahwa ketika Kekaisaran Luo pergi, dia masih mengakui bahwa Anda dijebak sebelumnya. Petik 2. Ngomong-ngomong tentang ini, aku bertanya-tanya, apakah kamu sepertinya suka menjebak orang lain? Xiaoyu mengerutkan kening. Pertama kali aku melihatku, aku mencoba membunuhku dengan binatang naga kalajengking berekor 3. Aku bertanya-tanya, mengapa begitu? Dengan kekuatanmu, kamu dapat menemukan alasan untuk berpisah dari Bingwu dan melakukannya padaku. Petik 2. Karena Zian telah melindungimu secara diam-diam. Kata Yulan Ruo. Apa? Xiaoyu menatap Yulan Ruo dengan heran. Saya tidak menemukan Zian, tetapi kupu-kupu berwarna-warni dari meteor Feng Huo ditemukan, jadi tidak nyaman bagi saya untuk melakukannya. Hal lainnya adalah, saya menemukan sendan 3 warna, tetapi peran sendan 3 warna belum sepenuhnya ditentukan. Berkata, alasan utama mengapa aku membunuhmu saat itu bukanlah Dewi 3 warna ketidakpastian. Aku tetap tidak ingin tarian es terganggu karenamu. Aku harap dia memutuskan hubungan dan mengabdikan dirinya. Prestasi yang luar biasa, jadi aku akan mengirim binatang naga kalajengking berekor 3 ke gua tempat Nemokardiitis berada. Jika kamu tidak mati, aku tidak akan campur tangan dalam masalahmu dan Bingwu setelahnya. Jika kamu mati, kamu pantas mendapatkannya. Baru kemudian Dewi 3 warna ditakdirkan untuk menjadikanmu dan aku musuh yang mematikan. Apa-apaan kamu? Apa artinya aku tidak mati? Kamu tidak terlibat dalam diriku dan Bingwu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengendalikan kami berdua? Kami bersama sebelum kamu mengenal Bingwu. Xiaoyu dengan marah ingin mengutuk. Yulan Ruo berkata, karena aku bahagia. Kamu bahagia. Xiaoyu hampir tercekik. Ini adalah seorang wanita. Wanita yang tidak masuk akal. Xiaoyu memahaminya, mengatakan bahwa sulit untuk memahami hati seorang wanita. Hati seorang wanita tidak dapat dipahami. Hal ini juga berlaku bagi Yulan. Jika kamu adalah aku, mungkin kamu juga akan melakukannya. Yulan Ruo melihat ke kejauhan, berkata dengan pelan, dulu aku memiliki latar belakang yang tak tertandingi, dan aku adalah seorang jenius kultivasi yang diakui. Dan itu adalah masa depan dalam pikiran orang-orang. Kata ganti terkuat, dalam pikiranku, apa yang aku lakukan, dipatuhi oleh orang lain, aku mewakili kehendak langit dan bumi, sangat lucu, tetapi itu benar-benar aku, seorang wanita yang tidak tahu ketinggian bumi, karena ini, aku selalu tidak mengalahkan Zian, itu mungkin alasannya. Dia berhenti dan berkata, aku memiliki permintaan ketiga untuk datang ke sini, dan aku harap kamu akan bergabung denganku untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Apa itu? Xiaoyu berkata dengan hati-hati. Yulan Ruo berkata, pada saat itu, kamu secara alami akan tahu. Ketika aku siap, aku akan datang kepadamu. Setelah itu, dia melayang seperti peri, hanya meninggalkan punggung yang kesepian. Pada saat ini, Ling Yuner maju ke depan, dan Feng Ling Fox pergi menemui Raja Elang Hitam dengan semangat tinggi. Inti kristal Warcraft kelas 10 bersinar terang, dan Ling Yuner berbisik. Kakak, dia adalah Yulan Ruo, sangat cantik. Cantik, Xiaoyu cemberut, di balik kecantikan ini ada yang seksi. Wanita ini mencariku untuk melakukan sesuatu, dia pasti tidak nyaman. Hehe, akhirnya aku melihat kakak laki-laki itu juga takut pada orang-orang, seolah-olah kakak laki-laki itu bahkan tidak takut pada raja-raja perang itu. Kaisar perang semu, tampaknya takut pada Yulan Ruo ini. Ling Yuner tertawa, aku takut padanya, gadis kecil itu sedang memukul. Xiaoyu mengulurkan tangan dan menamparkan pinggul Ling Yun yang bergemuruh. Apa? Ling Yuner tiba-tiba memerah dan merah, dan menutupi pantatnya yang harum dengan tangannya. Xiaoyu juga sedikit linglung, mengapa dia memukul di sana seperti itu? Setelah lembah es, setelah es yang dikagumi semua orang sebagai es dan salju, tempat mereka tinggal berada di lembah yang sangat kecil. Dari luar, mereka semua adalah es dan salju. Anda benar-benar dapat melangkah masuk.
Baru kemudian Anda mengetahui bahwa lembah setelah es bahkan aneh. Dilindungi oleh energi, 4 musim seperti musim semi, bunga-bunga bermekaran, dan rumput hijau penuh dengan pemandangan, yang sama sekali berbeda dari es dan salju di luar. Kedatangan Xiaoyu tidak terhalang. Dia melaporkan dirinya ke pintu di luar, dan penutup mantra pelindung di permukaan lembah Houya membuka lorong, memungkinkan dia dan Ling Yuner masuk dari luar. Dari kejauhan, Xiaoyu melihat bahwa di tempat yang hangat ini, ada beberapa rumah biasa, tepat di samping aliran sungai, membentuk gulungan gambar yang indah. Xiaoyu melihat pemandangan yang indah, dan bahkan melahirkan ide untuk menolak mengundang Bing Yulian untuk meninggalkan kota dan bergabung dengan kota suci. Benua Ciao hari ini, hujan darah, tidak ada pembunuhan, saya khawatir ini adalah satu-satunya tanah yang murni. Siluet berkedip-kedip dan 4 orang melangkah keluar dari rumah kecil itu. Orang pertama memiliki rambut perak dan wajah kemerahan, dan penampilannya persis seperti es pasca es yang dikatakan Bing Yulu. 3 berikutnya adalah lelaki tua dengan dingin. Junior Xiaoyu bertemu dengan para senior zaman es. Xiaoyu memberi hormat. Setelah es Yulian berkata, Anda adalah Xiaoyu dari kota suci. Xiaoyu menjawab, ini Junior. Apa yang kamu lakukan di sini untukku? Bing Yulian, setelah es, berkata dengan tenang. Mengenali identitasnya, Xiaoyu merasa bahwa ketiga lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan dingin, penuh permusuhan, membuatnya sedikit linglung. Saya juga terkejut dengan identitas ketiga tetua itu. Para junior akan mengundang para senior dari zaman es untuk bergabung dengan kota suci. Bersama-sama, Xiaoyu melihat-lihat keindahan di sekitarnya dan mendesah, tetapi keindahan di sisi ini sedikit damai, sehingga para junior akan lahir di sini. Dikhawatirkan itu akan menjadi tanah suci terakhir di benua Ciao. Para junior, tidak ada rencana untuk mengganggu kemudahan hidup para senior. Mungkin itu benar-benar melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang membuat Xiaoyu bosan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin tempat ini tidak diganggu. Sungguh Xiaoyu yang baik yang bisa berbicara. Ketiga lelaki tua yang berdiri di samping menatap Xiaoyu dengan dingin, hanya satu orang yang mengangkat alis, 2 langkah maju, menatap Xiaoyu dengan mencibir. Tidak heran semua orang mengatakan gigi Xiaoyu mulut yang tajam benar-benar seperti itu. Anda melihat lingkungan dan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sengaja. Jelas bahwa Anda ingin menggunakan gerakan ini untuk mengundang es tersembunyi untuk keluar dan bergabung dengan kota suci Anda. Petik 2. Xiaoyu berkata dengan enteng, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dia juga menatap ketiga lelaki tua itu dengan sikap yang luar biasa, tetapi semuanya memancarkan aroma dingin, tidak hanya dengan sengaja, tetapi secara inheren dimiliki, hanya menatapnya. Matanya penuh dengan penghinaan, dan sedikit niat membunuh. Berani bertanya siapa ketiga senior itu dan mengapa mereka begitu tidak bersahabat denganku. Lelaki tua itu dengan sedikit rasa bangga, kebanggaannya dalam nada bicaranya, dan penghinaannya terhadap Xiaoyu perlahan berkata, Sue Anguo, protos salju dan es. Ya, Ling Yuner berseru tanpa sadar dan berseru. Bahkan wajah Xiaoyu tiba-tiba menjadi bermartabat. Apa yang Sue Anguo tidak fokus padanya, dan bahkan menyaringnya secara otomatis, tetapi 4 kata protos es dan salju seperti guntur dan hancur. Rao adalah ketenangan Xiaoyu yang cukup, tetapi juga oleh keempat kata ini membuatku terkejut. Protos es dan salju, Xiaoyu menatap Bing Yulian, karena dia meragukan identitas ketiga tetua itu. Mereka memang berasal dari protos es dan salju. Bing Yulian berkata pelan setelah es. Wajah ketiga lelaki tua itu tampak ditutupi oleh lapisan kemuliaan. Itulah kebanggaan. Kebanggaan dari protos es dan salju. Protos es dan salju, ras misterius yang dikatakan telah menghilang selama puluhan ribu tahun, dan ras yang lebih lama dari penjaga daratan, sayangnya, masih ada. Xiaoyu berkata dengan emosi, karena ketiganya adalah protos es dan salju sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Jalan negara bagian Suean, ada yang lebih dari sekadar musuh. Hati Xiaoyu tenggelam, wajahnya masih tenang, dan berkata, bagaimana mengatakannya? Dewa es telah bergabung dengan kota Senwu. Jalan Nasional Suean, kota Senwu, seni bela diri. Xiaoyu langsung mengerti mengapa keluarga Wu tidak khawatir tentang dampak jatuhnya keluarga Han pada penurunan tajam kekuatan mereka, dan mengapa mereka tidak khawatir bahwa mereka akan menjadi pihak terlemah dari tripod tripartit.
Mereka dihancurkan karena mereka memiliki tambahan protos es dan salju yang lebih kuat. Protos beku, protos yang mati. Dikabarkan bahwa protos es dan salju juga berada di akhir era kutukan kuno yang paling gemilang. Mereka bermain melawan orang-orang kuat dari berbagai ras pada waktu itu. Karena konstitusi alami dan tulang dingin mereka, mereka mempraktikkan kekuatan dan kutukan atribut es. Yang disebut protos berarti bahwa yang disebut dewa lahir dalam ras mereka. Adapun apakah ada dewa, tidak ada cara untuk mempertimbangkannya. Protos es dan salju tidak punah. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Kepunahan, haha, Sue Anguo tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin protos es dan salju milikku punah, jika tidak puluhan ribu tahun yang lalu, bajingan brengsek yang menyebut dirinya raja dari segala raja, menyegel protos es dan salju milikku dengan mantra tertinggi. Tempat terdingin di utara, tanah aneh ini sudah berada di bawah kendali. Protos es dan salju milikku. Xiaoyu mengangkat alisnya, Renmin. Jalan negara bagian Suean, tidak masalah untuk memberitahumu. Karena kamu ada di sini, maka jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Dia mengalihkan topik dan kembali ke topik, Raja Manusia adalah apa yang disebut kekuatan tertinggi zaman kuno di mulutmu, orang yang mengerahkan segel penguasaan tertinggi untuk menyegel semua garis keturunan. Pria itu adalah Raja, Raja Manusia, layak menjadi Raja umat manusia, memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Aku, teriak Sue Anguo, dia memang brengsek, tapi dia adalah keturunan kaisar kuno. Untungnya, dia telah mengolah beberapa cara duniawi yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Jika dia seorang raja, mengapa kamu ingin menyegelku? Bisakah protos es dan salju mengerahkan semua darah segel master tertinggi? Jika dia seorang raja, mengapa dia harus meninggalkan urat nadi keluarga Han untuk meninggalkan ketidakmampuannya sendiri di belakangnya? Tetua besar, seorang lelaki tua di sebelah Sue Anguo tampak mirip dengannya, dengan marah. Awalnya bersemangat, Sue Anguo, yang memiliki keluhan tak berujung terhadap raja, tiba-tiba berhenti, wajahnya sedikit berubah, dan sepertinya dia menyadari bahwa dia telah kehilangan intinya. Tidak hanya Xiaoyu yang terkejut, tetapi juga Bing Yulian pasca es tiba-tiba mengubah penampilannya. Raja sebenarnya adalah keturunan kaisar kuno. Lalu ada apa yang dikatakan Sue Anguo? Meninggalkan keluarga Han, siapa ratu rakyat? Atau ada hubungannya dengan raja manusia? Kemudian lagi, dalam kalimat ini, Sue Anguo mengatakan bahwa itu adalah keluarga Han yang ditinggalkan oleh raja karena ketidakmampuannya. Apa yang dimaksud dengan apa yang disebut ketidakmampuan? Apakah itu berarti ada semacam bahaya tersembunyi yang tidak dapat diatasi? Dan keberadaan keluarga Han dibiarkan untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Xiaoyu merasa seolah-olah dia telah bersentuhan dengan rahasia super yang mengerikan. Rahasia ini dipegang oleh Sue Anguo dan protos es lainnya, tetapi mereka tidak mengatakannya raja meninggalkan denyut nadi keluarga Han. Sekarang keluarga Wu mengumpulkan darah keluarga Han. Harimau putih, binatang buas dewa, secara khusus memberitahu Anda bahwa Anda harus melindungi kupu-kupu Yulan Ruo. Semua ini tampaknya tidak memiliki hubungan, tetapi tampaknya ada hubungan yang tak terpisahkan di Xingming. Xiaoyu samar-samar merasa bahwa kelahiran protos es dan salju dan bergabung dengan kota Shenwu memiliki tujuan yang tak terlukiskan. Apakah Anda mengumpulkan darah keluarga Han untuk menargetkan Raja Rakyat? Xiaoyu berkata dengan dingin. Sue Anguo tidak menjawab. Tiga tuan dari prototipe es dan salju mundur selangkah dan menatap Bing Yulian dengan mata berbinar. Jelas, mereka mengabaikan Xiaoyu secara langsung, tetapi harus berhati-hati seperti apa Bing Yulian itu. Setelah es, apa yang seharusnya tidak Anda ketahui sekarang, Anda juga tahu, jika Ruobing setuju untuk bergabung dengan kota Shenwu, saya bersedia memberitahu semuanya, jika tidak. Suara Sue Anguo tiba-tiba menjadi dingin. Setelah Bing Yulian berkata dengan enteng, aku tidak mau, bagaimana dengan itu? Bunuh. Sue Anguo berkata dengan dingin, kau sudah tahu sesuatu yang seharusnya tidak kau ketahui. Jika kau menyebarkannya, itu pasti akan berdampak besar pada rencanaku tentang protos es dan salju. Ini dia, kejutan, bukan kehancuran. Xiaoyu menanggapi perkataan Sue Anguo dengan sangat hati-hati. Artinya, bahkan jika mereka keluar, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan rencana tertentu dari protos es dan salju, tetapi mereka akan berdampak, tetapi rencana apa yang mereka miliki? Mengapa menghancurkan semua yang dilakukan raja?
Mengapa? Raja Rakyat menyegel semua darah, tetapi mereka ingin menyegel Protoss es dan salju. Karena Protoss es dan salju menentangnya, mengapa tidak melenyapkannya? Satu persatu, Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melahirkan dorongan untuk mengungkap cakram kutukan. Aku telah mendengar legenda seperti itu. Bing Yulian setelah es tidak menjawab pertanyaan Sue Angwo, tetapi berkata dengan datar seperti air. Pada akhir era kutukan paling cemerlang di zaman kuno, Protoss es dan salju muncul, dan itu sudah kuno. Generasi ke-10 Kaisar memerintah benua Qiao, dan itu juga mencapai periode penurunan kekuasaan. Penguasa generasi benua itu jauh dari bakat leluhurnya dalam kultivasi. Ini adalah Protoss es dan salju. Sejak itu, perang berdarah lainnya telah dimulai. Dikatakan bahwa Protoss es dan salju telah menderita pukulan paling parah dan telah binasa. Tetapi siapa tahu, itu hanya Protoss salju dan es yang sengaja. Mereka ingin memimpin orang-orang ambisius dari semua sisi untuk melawan, tetapi pada saat-saat terakhir, mereka harus mengambil kesempatan lain dan menjadi hegemon daratan dalam satu gerakan. Benarkah itu? Petik 2. Wajah Sue Angwo menjadi sedikit jelek. Bagaimana kamu tahu? Setelah mendengarkan es, Bing Yulian melanjutkan, ide dan pendekatan yang tepat dari Protoss es dan salju sangat bagus. Mereka diam-diam memprovokasi, begitu kekuatan tertentu kalah, mereka akan dikompilasi dan diperkuat. Itu bisa dihitung dan salah perhitungan. Satu orang, yaitu, putra generasi ke-10 dari penguasa daratan, yaitu, generasi ke-11 masa depan dari penguasa daratan, adalah raja dari mulutmu, dan kelahirannya telah mengubah semua usahamu menjadi sia-sia. Raja manusia juga menemukan tujuan sebenarnya dari Protoss es dan saljumu, jadi dia menyegel semua darah dengan segala cara. Karena dia terluka parah pada saat itu dan tidak dapat membasmi Protoss es dan saljumu, dia harus menyegelnya untuk sementara. Dia berencana untuk melukai Protoss es dan salju, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Protoss es dan salju juga meninggalkan catur gelap, beberapa orang disembunyikan, dan akhirnya dengan biaya yang sama dengan Raja Rakyat, ini telah memungkinkanmu untuk mewarisi Protoss es dan salju hingga hari ini. Petik 2. Kau tahu banyak. Jalan Nasional Suean. Aku juga tahu bahwa ada garis darah Phoenix dalam darah keluarga Han. Bing Yulian mengerang setelah es, matanya juga menjadi tajam. Phoenix, kelahiran kembali api, garis keturunan yang paling kuat adalah segalanya musuh yang lahir kotor dan gelap, tetapi kau harus bertindak melawan keluarga Han. Garis keturunan Phoenix. Hati Xiao Yu dalam keadaan bersemangat. Phoenix, supremasi legendaris yang bepergian di atas 9 hari, adalah keberadaan seperti dewa, jauh dari yang sebanding dengan apa yang disebut 4 binatang buas besar. Han Jiajuan memiliki jejak darah Phoenix, tetapi itu ditinggalkan oleh Raja Manusia. Jadi, kau tahu rahasia Protoss es dan salju kita. Sue Angwo berteriak dengan marah. Aku tahu, tetapi aku tidak tahu, kata Bing Yulian setelah es. Aku tahu kekhususan keberadaan keluarga Han. Raja meninggalkan keluarga Han, tetapi juga menyegel keluarga Han, meninggalkan mereka hanya orang biasa, bahkan Phoenix. Darah dibatasi, sehingga cabang-cabang dan daun-daun keluarga Han yang luas bahkan telah punah sepenuhnya. Sampai 1 juta tahun yang lalu, seorang penyihir muncul dari keluarga Han dan segelnya diangkat dari tubuh. Ini membentuk keluarga Han dan telah diwariskan. Sejauh ini, meskipun keluarga Han juga memiliki garis tipis darah Phoenix yang dapat diabaikan, bahkan jika itu dapat dibangkitkan, itu tidak ada artinya. Anda masih harus berurusan dengannya. Saya tidak mengerti apa tujuan Anda, tetapi saya juga tahu bahwa tujuan Anda terkait dengan seorang wanita. Petik 2. Momentum ketiga Sue Angwo tiba-tiba menjadi lebih tajam. Yulian setelah es berkata, 10.000 tahun yang lalu, Protoss es dan salju tidak tahu harus berbuat apa, secara paksa membuka celah di segel yang ditinggalkan oleh Raja, dan satu orang melepaskan diri dan menyelamatkan seorang wanita yang disegel oleh Raja. Dan ini setelah wanita itu melahirkan seorang anak perempuan, dia meninggal. Dia berkata di sini, suaranya bahkan lebih dingin, Protoss es dan salju memberontak terhadap Raja segala raja, dan Raja segala raja menyegel wanita itu, tetapi es dan salju melarikan diri pada saat itu. Master Protoss tidak ragu untuk berakhir dengan hal yang sama, dan wanita ini belum mati selama puluhan ribu tahun setelah disegel. Semua hal ini membuatku harus meragukan bahwa tujuanmu yang sebenarnya terkait erat dengan wanita ini. Petik 2. Wanita, 10.000 tahun yang lalu.
Pikiran Xiao Yu muncul sebagai wanita yang mulia dan tak tertandingi. Setelah Bing Yulian berkata setelah es, dia berseru, Maria. Sikat, 3 orang master dari ASN Snow Protoss tiba-tiba berbalik, dan menatap Xiao Yu dengan mata yang tajam, dan momentumnya naik ke atas, mengirimkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Awalnya Xiao Yu hanya merasa sedikit mirip, tetapi penampilan ketiga orang ini tiba-tiba membenarkan Xiao Yu. Maria adalah putri dari wanita yang disegel oleh raja. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Sue Amuo berkata dengan dingin, di mana dia? Hah, apa kau tidak tahu? Xiao Yu hanya tertegun. Setelah Bing Yulian mencibir, tentu saja dia tidak tahu, karena ASN Snow Protoss dan wanita itu seharusnya saling digunakan dengan Maria sekarang. Ibu dan anak Maria tidak diketahui, sepertinya mereka bukan manusia. Xiao Yu berkata, dia memang bukan manusia. Aku tidak sengaja menyentuh jejak kehidupan Kaisar. Pada saat itu, Kaisar Molek pernah menegur roh-roh jahat dan menghancurkannya. Dia menatap Sue Amuo dengan dingin. Berkolusi dengan kejahatan non-manusia ini, apa namanya? Untuk apa? Bahkan jika itu memiliki dendam besar terhadap Kaisar Suci kuno, itu tidak akan diabaikan oleh manusia. Bing Yulian, setelah es, berkata dengan dingin. Mengabaikan manusia, lelucon, Maria adalah manusia, tapi... Sue Amuo tiba-tiba menatap Yulian SS setelah es. Setelah es, apakah kamu akan menjadi musuh dengan kami? Setelah es Bing Yulian menghela nafas dan berkata, aku tidak bermaksud untuk bekerja sama denganmu, aku hanya ingin setuju denganmu untuk sementara, dan mencari tahu apa yang akan dilakukan Protoss es dan Salju dan Maria, tetapi itu sangat disayangkan. Dia melirik Xiao Yu dan menggelengkan kepalanya. Dia ada di sini, tetapi aku ingin melindunginya. Xiao Yu tersenyum pahit. Tujuan hubungan setelah es adalah seperti ini, tetapi karena penampilannya hancur, dia harus melindungi dirinya sendiri dan harus melepaskan imajinasi dan ular Frost dan Snow Protoss. Saya tidak mengerti betapa baiknya bekerja sama dengan kami. Saya dapat menjamin bahwa Maria adalah manusia, tetapi karena beberapa alasan khusus, dia tidak diakui oleh kehidupan Kaisar. Sue Amuo berharap untuk bergabung setelah es, jika Anda bergabung dengan kami, peluang keberhasilan meningkat pesat. Anda dapat bergabung dengan Xiao Yu. Seberapa besar menurut Anda harapan Anda untuk berhasil mengalahkan kota Shenwu dengan Protoss es dan salju kami? Apakah menurut Anda dia bisa melakukannya? Bing Yulian tertawa setelah es itu, aku membantunya karena aku merasakan napas harimau putih padanya, dan semua yang aku tahu diceritakan oleh harimau putih. 500 tahun yang lalu, aku tidak mati di sana di depan bencana, itu karena Bai Hu menyelamatkannya. Karena Bai Hu memilih Xiao Yu, aku hanya bisa memilih untuk mendukungnya. Oh, ya, aku menyebutkan bencana 500 tahun yang lalu, dan aku juga ingat bahwa kamu diperintah oleh Raja. Segel, bahkan jika segel itu berkurang seiring berjalannya waktu, aku khawatir bukan kamu yang mengangkatnya dengan kekuatanmu sendiri, tetapi juga segel yang terurai oleh bencana 500 tahun yang lalu.